Saloka rame lagi teman-teman. Menurut pemberitaan, Arya Saloka ini diduga menyindir dari adik Putri Anne. Ada status diam saja. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun karena yang membencimu tak mempercayainya dan yang menyukaimu tak butuh itu. Dikutip dari Ali bin Abi Thalib. Wow. Makanya di sini saya penasaran. Masalah rumah tangga mereka ini kok selalu membuat gonjang-ganjing di pemberitaan. Harusnya kan ada penyelesaian secara baik-baik, tidak perlu sindir-menyindir di media sosial. Harusnya begitu. Di sini saya tidak mendukung Putri Anne, juga tidak mendukung Arya Saloka. Tapi di sini saya ingin mencari tahu baiknya bagaimana sih dalam perkara ini. Apakah perlu klarifikasi atau perlu pembiaran seperti ini saja? Kalau pembiaran seperti ini saja, tentunya setiap status akan digoreng-goreng oleh pemberitaan. Mungkin saja Arya Saloka tidak bermaksud menyindir, tapi bisa jadi juga menyindir. Karena itulah membuat kita tanda tanya dan itu menjadikan bahan dari pemberitaan yang semakin heboh mengenai rumah tangga mereka. Baiknya diklarifikasi apa tidak? Mari kita lihat di sini. Baiknya Arya Saloka memberi klarifikasi apa tidak terkait masalah rumah tangganya. Passion harus diklarifikasi. Harus ada upaya-upaya untuk memberikan penjelasan kepada publik atau kepada wartawan. Dengan begitu masalahnya tidak semakin melebar seperti saat ini. Harus passion, ya, harus semangat. Selanjutnya, apalagi yang harus dilakukan Arya Saloka terkait masalah rumah tangganya. Miracle. Semoga ada keajaiban. Semoga ada keberuntungan. Kemudian disipatin, jangan menghamburkan waktu. Jadi di sini dari nasihat 3 ini seharusnya Arya Saloka sudah memberikan pernyataan di publik terkait rumah tangganya, terkait hubungannya dengan Putri Anne. Dengan begitu nanti akan ada ketenangan di dalam hidupnya. Dia mau melangkah begini-begini, setidaknya publik sudah tahu, oh ternyata dia masih suami istri dengan Putri Anne. Oh ternyata dia sudah bercerai dan lain sebagainya. Hal ini membuat asumsi publik menjadi tidak terlalu berkembang liar dengan adanya klarifikasi dari Arya Saloka. Dan kalau didiamkan seperti ini adalah buang-buang waktu sebenarnya untuk Arya Saloka dan Putri Anne. Kalau ada masalah ya selesaikan, jangan ditunda-tunda terus, jangan dijadikan bahan sindir-sindiran di media sosial. Apa untungnya? Nggak tahu lagi kalau masalah rumah tangga dijadikan bahan sensasi agar namanya selalu naik. Nggak tahu lagi kalau begitu ya. Tapi di sini ada disipating dengan keadaan yang seperti ini, tidak ada penyelesaian secara klarifikasi. Mengapa perlu diklarifikasi? Karena masalah ini sudah menjadi konsumsi publik. Makanya ketika ada pembiaran ini, sindir-sindiran terus, itu adalah buang-buang waktu. Kerugian karena sudah membuang waktu dengan percuma. Kerugian seperti apakah yang akan dialami Arya Saloka ketika masalah ini dibiarkan begitu saja? Kemudiannya ada justice, ada pertimbangan, ada proses hukum. Jadi justice ini bisa diartikan adanya pertimbangan-pertimbangan, adanya proses hukum juga bisa. 5 kartu lagi. Strength, kekuatan. Kebahagiaan. The Emperor, ketegasan atau harus tegas dalam mengambil sikap. Semangat untuk berjuang. Jadi di sini kerugian-kerugian yang dialami Arya Saloka terkait masalah ini yang berkembang menjadi konsumsi publik dengan liarnya, ini membuat kebahagiaan dari Arya Saloka menjadi menjauh. Ada simbol 10 cangkir, sebenarnya simbol dari kebahagiaan, kesuksesan terkait hubungan asmara.
Tapi dengan adanya dia menggantung masalah ini menjadi tanda tanya. Kebahagiaanmu terkait asmara juga menjadi agak kurang bagus nantinya, karena masyarakat juga berasumsi liar ketika misalnya Arya Saloka bergandengan dengan seorang wanita. Tentunya wanitanya ini jadi kasihan juga, terimbas dari masalah Arya Saloka dengan Putri Ana, karena masalahnya masih abu-abu, tidak diklirkan oleh Arya Saloka dan Putri Ana ya. Jadi di sini kebahagiaan menjadi tertunda. Harusnya sudah ada justice, harusnya sudah ada pertimbangan khusus atau proses hukum. Andai kata mereka menikah secara resmi, harusnya sudah ada proses perceraian yang mungkin harus ada dipublikasikan juga. Karena untuk kebaikan Arya Saloka juga kebaikan Putri Ana juga. Jangan mengenggam erat tentang ini loh saya kuat-kuatan, diam-diaman sampai kapanpun saya ladani, jangan begitu. Karena di sini ada tendensi seperti itu teman-teman, unjuk kekuatan yang pada akhirnya merugikan diri sendiri ya. Apalagi di sini ada the emperor. Ini artinya jangan terlalu kaku menyikapi sebuah masalah. Mungkin ada keengganan untuk bicara, untuk komunikasi, tapi harusnya sudah semangat menyelesaikan masalah ini. Jadinya ketika masalah ini dilarut-larutkan, dikembangbiakkan semakin meliar, ini membuat kebahagiaanmu sendiri menjadi tertunda. Misalnya kalau memang Arya Saloka dengan Putri Ana ini sudah tidak harmonis, sudah saling sindir-sindiran seperti ini, harusnya sudah ada ketegasan di sini terkait misalnya proses hukum perceraian atau pertimbangan-pertimbangan yang demi kebaikan bersama ya, demi kebaikan bersama. Karena ketika masalah ini digantung terus demi unjuk gigi, ini loh saya kuat-kuatan dalam hal masalah ini, lambat laun masalahmu akan menjadi imbas dari jauhnya kebahagiaan yang kamu miliki, baik dari Putri Ana maupun Arya Saloka ini ya. Karena mereka berdua ini tidak memberikan klarifikasi secara jelas, baik Putri Ana maupun Arya Saloka. Ada simbol strength, kekuatan, jadi merasa ingin menunjukkan ini loh kekuatan saya. Tapi semuanya itu buang-buang waktu jadinya ya. Jadi ini baiknya ada klarifikasi entah dari Arya Saloka maupun dari Putri Ana terkait rumah tangganya. Kalau masih bersama ya bilang aja masih bersama, tapi kondisinya sudah nggak baik. Kalau sudah cerai ya bilang aja cerai dan saya tidak ada hubungan lagi terkait saya dan Putri Ana atau Putri Ana dengan Arya Saloka, sehingga hidupmu juga menjadi lapang, tidak diganggu terus dengan pemberitaan-pemberitaan yang membenturkan diri Arya Saloka dengan Putri Ana. Sarannya seperti itu sih. Kalau masih seperti ini, pada akhirnya ya buang-buang waktu dengan percuma dan menjauhi dari kebahagiaan. Kebahagiaan jadi semakin jauh terkait kebahagiaan di hal asmara dan percintaan tentunya. Karena apa ya? Karena ibaratnya masalah ini masih digantung, tidak diklirkan, tidak dijelaskan secara gamblang.